Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini bersama saya Mr. Tito Dimas Wijaya, Ketua Lembaga Bahasa Unpam dan juga dosen sastra Inggris Unpam, ingin membagikan bagaimana cara mendaftar TOEFL, ya, khususnya aturan apa pertama kali digunakan untuk mendaftar TOEFL. Oke, kita langsung saja buka ke web Lembaga Bahasa Unpam, ya. Jadi kalian bisa mengetik di Google Lembaga Bahasa Universitas Pamulang. Ya, di situ kalian bisa melihat, ya, ada langsung diarahkan ke laman, ya. Di sini ada buku panduan, bisa kalian klik untuk melihat buku panduan. Nah, di sini bisa kalian klik. Ada buku panduan pengawas, ya, ada buku pelatih, ada buku panduan peserta pelatihan untuk mahasiswa umum dan juga RSA, ya. Nah, di sini bisa kamu baca detailnya. Jadi di TOEFL di Unpam itu yang pertama, ya, dari pelatihan online, ya, dan juga tasnya juga online. Ya. Kira-kira menghabiskan waktu sekitar 2 minggu untuk proses itu, ya. Jadi kalian juga bisa baca dulu ini, ya, daftar, sukses daftar. Nah, di sini ada hal yang valid atau tidak valid, ya, ketika kalian mengupload. Contohnya banyak ditemukan kasus yaitu foto yang tidak valid nih. Jadi fotonya itu misalkan tidak rapi, ya, atau memakai baju informal, ya. Itu semua tidak bisa divalidasi oleh admin. Karena apa? Karena nanti foto kalian ini akan masuk ke dalam sertifikat TOEFL, ya, yang akan diberikan ke prodi masing-masing. Ya, tentunya dari sini kalian harus membuat yang validnya itu sendiri, ya. Jadi di sini misalkan contohnya misalkan di sini nih, di sini valid nih, ya, valid. Oke. Nah, di sini, ya, ini valid. Oke. Jadi yang pertama itu valid yang wanita itu valid harus memakai juga pakaian yang sopan, ya, nggak boleh terbuka dan sebagainya. Nah, di sini ada ketentuannya di nomor 1 sampai nomor 8. Rambut rapi tidak berantakan, mata harus terbuka dan terlihat jelas, ya. Kemudian ketika ada notifikasi tidak valid, ya, biasanya nanti ketika kalian submit syarat pendaftaran itu di MyLB itu, ya, itu ada notifikasi. Kalian harus cek selalu, ya, ketika kalian mendaftar dalam pembukaan gelombang itu kalian harus mengecek MyLB-nya, ya. Di situ ada notifikasi apakah sudah valid atau belum. Nah, biasanya ini yang tidak valid, misalkan seperti ada ini, misalkan ini tidak valid. Nah, ya, jadi tidak valid tuh. Nah, makanya kalian harus ngecek setiap saat di sini. Nih, kalau misalkan tidak valid, karena ada notifikasinya apa yang membuat tidak valid, dan kalian bisa mengganti, ya. Di menu ini ada jelas semuanya, ya, apa yang bisa diganti dan sebagainya. Nah, ini diganti dengan yang valid. Oke. Yaitu tadi mengenai foto. Nah, sekarang kita juga bisa melihat, ya, kebanyakan yang tidak valid itu adalah karena fotonya kurang benar, ya. Ada foto yang terlalu close up, ada yang fotonya memakai baju informal dan sebagainya. Nah, ini jadi kalian harus standby, ya, ketika ingin mendaftar di TOEFL itu. Kalian standby setiap bulan, setiap akhir bulan itu biasanya ada, ya, pendaftaran TOEFL. Nah, ini jadi sini harus standby di sini, login. Nah, caranya tinggal klik saja. Nah, ini bisa kalian langsung login sini. Nah, login ini terintegrasi dengan web di Universitas Pamulang.
Ya, tentunya kalian bisa lihat tuh dan login dengan akun MyUnpam kalian. Ikuti stepnya. Ingat, kuota hanya 1000-an saja ya, tepatnya 1100. Lebih dari itu akan kelebihan kuota dan kalian harus menunggu di pembukaan selanjutnya. Oke. Ini ada daftar untuk mahasiswa Unpam dan daftar peserta umum. Nah, daftarnya bisa kalian klik saja linknya itu. Nah, ingat ini harus memakai Google Chrome ya, agar kalian dapat mendaftar dengan baik. Nah, kemudian ketika kalian sudah daftar ya, dapat kuota, nah kalian mengikuti proses yaitu pelatihan online selama 6 hari ya, dibagi menjadi 3 sesi. Nah, ada sesi pre-test, kemudian ada sesi pre-test ya, kemudian ada sesi forum diskusi ya, dan yang terakhir ada sesi post-test. Nah, jadi di situ ketiga skema ini harus kalian ikuti. Jika kalian tidak mengikuti, nanti kalian otomatis akan gugur ya. Nah, kalau gugur nanti akan mengulang lagi ya, dan sebagainya. Itu ada prosedurnya. Selanjutnya adalah kalian juga bisa melakukan tes online ya, ketika kalian sukses mengikuti full pelatihan online itu 6 hari itu ya, secara online. Kemudian kalian bisa mengikuti tes online ya. Itu juga dilakukan di rumah masing-masing. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nanti untuk melihat jadwalnya kita bisa scroll ke bawah ya. Nah, di sini biasanya di sini akan ada update ya. Ini kebetulan dari gelombang 10 sampai gelombang 12. Oke, terakhir ya bulan ini ya. Nanti akan update lagi dari gelombang 13 sampai gelombang selanjutnya ya. Biasanya dibuka selama 6 bulan ya. Jadi secara jelas mahasiswa bisa melihat jadwal di sini. Nah, di situ ada nomor kontak. Jika ada pertanyaan atau sebagainya, kalian bisa mengontak nomor ini ya, dan juga bisa membuka web ini, dan juga atau bisa mengunjungi akun Instagram. Oke. Nah, ingat, jika ada kendala kalian bisa langsung datang ke ruangan lembaga bahasa ya, tentunya dengan protokol kesehatan. Misalkan ada keluhan, kenapa ini saya tidak bisa daftar kuota dan sebagainya, saya ingin mengikuti ujian skripsi. Nah, kalian bisa mengajukan surat di lembaga bahasa ya. Jadi segala keluhan akan ditampung oleh kami dan juga akan diberikan solusinya secara cepat. Seperti itu. Selanjutnya adalah alur pendaftaran pelatihan dan tes TOEFL lembaga bahasa mahasiswa semester 5 sampai 8. Nah, ini. Jadi ada perbedaan ya di semester 5 sampai 8 ini. Itu bahkan dikenakan voucher gratis ya. Jadi MyUnpamnya atau akun MyUnpamnya itu masih dikenakan voucher gratis. Sedangkan mahasiswa semester 9 sampai 14 itu dikenakan biaya ya. Karena vouchernya sudah hangus seperti itu. Nah, jadi nanti di sini ada step-stepnya. Ikut Google Meet, password dan ID akan dikirim oleh pelatih. Jadi nanti kalian akan dibuatkan grup WhatsApp ya. Ketika mengikuti pelatihan ini, ketika sudah sukses mendaftar, kalian akan diberikan grup WhatsApp. Jadi pelatih akan mengontak kalian dan membuat grupnya. Seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian kalian akan mengikuti pelatihan selama kurang lebih 6 sampai 7 hari ya. 7 hari untuk validasi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu kalian akan mengikuti tes TOEFL, tapi ingat harus 3 sesi berturut-turut harus hadir ya di dalam pelatihan online itu. Artinya harus mengikuti seluruh kegiatan. Jika tidak, kalian harus mengulang tes TOEFL lagi. Mengulang pelatihan TOEFL. Oke. Nah, situ harus hadir.
Nanti ketika sudah ada pelatihan itu kalian juga bisa langsung ya dijadwalkan tes ujian. Nanti akan divalidasi oleh admin, ya akan dicek list absennya, sehingga kalian sudah eligible untuk mengikuti ujian TOEFL. Nah, ujian TOEFL ini persis ya formatnya sama seperti di pretest dan posttest. Ya. Jadi jika kalian sudah belajar pretest dan posttest, tentunya tes TOEFL kalian akan bisa menyesuaikan. Ya. Nilainya juga insya Allah akan lulus. Nah, untuk skor minimal dari tes TOEFL ya itu dipatok 311 untuk non sastra Inggris ya. Sastra Inggris 475. Nanti sertifikatnya akan dikirimkan ya. Akan dikirimkan di sini akan dikirimkan nanti ke akunnya masing-masing di MyLB ya. Seperti itu. Oke. Ya. Itu ya. Jadi jika ada pertanyaan silakan diberikan di kolom komentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.